Dia ini sebenarnya sudah mengakui. Makanya teman-teman cari video dia yang dia mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad, teman-teman. Nanti upload lagi. Oke, di mana situ tagar ya, kasih coba, tagar Asmadi Munte. Oke nih. Ini surat Al-Jathiyah nomor 23, betul? Iya. Apa di sini dikatakan? Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang membuat atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada nggak di sini sebuah frase, tenang dulu, Asmadi Munte, tenang dulu. Saya lagi ngomong. Baca dulu semua. Lanjut baca habis. Berarti ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Iya, betul orang-orang. Berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul. Shalom, apa kabar saudara? Salam damai bagi kita semua. Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun, dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja, mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Maka untuk itu teman-teman kita membuat payung asosiasi Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia atau disingkat Generasi Muda FKPPI. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kita juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel ini. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita yang ingin belajar Injil, mari kita simak sampai selesai video ini. Ya, itu pasti bukan akun asli saya. Kita kasih naik ada Asmadi Munte. Ini Asmadi Munte ini teman-teman, saya Herman dengan dia ini. Sebentar dia mengakui Muhammad Rob, sebentar dia mengakui umat Islam mempertuhan Muhammad, sebentar enggak. Udah selesai, Dis? Udah diberi kesempatan ngomong? Silakan. Pas kali lah. Begini, Dis ya. Ini menarik ini, Dis ya. Tentang tema Edis, kata Edis, Kristen beribadah kepada Yesus, Islam beribadah kepada Muhammad. Nah, soal Kristen beribadah kepada Yesus itu saya tidak ada urusan karena saya bukan mengkaji agama lain, Dis. Nah, yang saya menarik Edis ini serius ya, tantangan juga ini buat Edis sekali ya. Kalau Edis nanti bisa membuktikan saya lompat dari tiang listrik. Coba buktikan Dis kalau ada salah satu jenis ibadah umat muslim yang taklilnya lil Muhammad. Kalau ada bisa Anda berikan datanya, saya lompat dari tiang listrik. Kita nggak ngomongin kata-kata. Jadi apakah yang dimaksud dengan beribadah dalam agama Islam itu adalah mengucapkan kata-kata? Bukan masalah kata-kata, tapi ibadah itu kan ada ilatnya, ada taklilnya. Kamu paham nggak ilat dan taklil? Oke, apa pengertian ibadah? Kata dasarnya apa? Kamu paham nggak ilat atau taklil yang saya katakan? Kalau tidak kita paham, nggak bicara kata-kata di sini. Kita berbicara mengenai pengertian ibadah. Nah, begini teman-teman. Kita katakan kan Anda paham nggak taklil yang saya maksudkan? Biar kamu paham dulu. Karena ibadah dalam Islam itu tetap ada berbicara taklilnya. Karenanya, makanya coba. Kalau Edis nggak mengerti, bilang biar saya katakan gitu. Coba, Dis. Begini saja, Asmadi. Anda ini kan dulu sudah pernah mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam. Setuju? Loh, kok kemana-mana mulai lagi. Yang saya bahas tadi kan tema kamu tentang ada kamu Asmadi, kepada Muhammad. Ini coba Anda sudah lama tidak naik ke channel saya ini. Asmadi, kalau kamu bisa gantian kita bicara. Beribadah kepada Muhammad. Kok panik begini, saya Asmadi? Dari tiang listrik. Silahkan. Bisa saya bicara? Oke, silahkan. Makanya itu suruh diem dulu itu, biar nggak ganggu. Enggak, sebentar itu karena ada suara di sana. Sebentar aja itu lewat. Ini sebentar itu udah. Iya, pantesan saya ngomong panjang lebar tidak Anda dengar.
Oke. Ini udah nggak ada suara. Coba silakan. Asmadi, betulkah Ya, Dis. beberapa bulan yang lalu kita pernah diskusi? Ya, kita pernah diskusi, cuman ya seperti biasalah, mungkin itu entah pengikutnya Edis, entah komplotan Edis, lalu diedit videonya langsung di-upload di Facebook, itu saya nggak tahu kan, itulah kejadian yang Benarkah kamu mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad? Jangan dulu ke situ. Di situ kan sudah bahas yang saya intinya teman-teman, Edis tidak bisa membuktikan ya. Edis tidak bisa. Asmadi Munte, ini pertanyaan terakhir nih Asmadi Munte. Saya pengen kamu tegas. Enggak. Ini begini, Dis. Mulai. Saya pengen kamu tegas. Saya pengen kamu tegas, buktikan ucapanmu di mana ada Islam menuhankan di mana Islam beribadah kepada Muhammad, itu dulu yang dibuktikan. Dengar pelan-pelan. Saya pengen kita bernostalgia dulu. Dengar. Asmadi Munte, dengar. Intinya dia nggak bisa membuktikan. Betul tidak ya? Kamu sudah mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad? Oke, di mana saya akui? Coba tunjukkan videonya kalau Islam mempertuhan Muhammad. Coba. Baik. Bentar. Kita ulang malam ini. Gak usah bikin video. Malam ini saya akan buat Anda mengakui. Pegang omongan saya. Teman-teman, kalau Asmadi Munte tidak mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad, saya terjun dari Monas. Bohong. Kamu aja nggak ada di Indonesia. Kayak mana kamu? Dengarkan. Asmadi, saya dengarkan. Sampai di sini, teman-teman. Di dalam Al-Quran surat Al-Jadziyah nomor 23 berbicara tentang orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Setuju? Ya, di ayat Al-Quran ada tertera di situ ya, terus. Kenapa orang-orang tersebut dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Apa yang mereka perbuat terhadap hawa nafsunya sehingga perbuatan itu disebut sebagai mempertuhan? Udah bisa saya tanggapi belum? Silakan. Nah, cobalah lihat teman-teman betapa ngaurnya di sini. Nggak nyambung sama sekali. Pembahasan tadi tentang menuhankan Muhammad. Yang dia bawa dalil tentang berbicara orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, teman-teman. Coba bayangkan di mana logika Edis ini, teman-teman. Tidak nyambung sama sekali pembahasan dengan dalil yang dibawakannya gitu. Sungguh ngaur Edis, teman-teman. Jawabannya apa? Teman-teman, saya tertawa. Intinya apa yang kamu katakan itu tidak ada hubungannya dengan perkara menuhankan Muhammad. Pembahasan kita tadi. Pertanyaan saya bukan itu. Ya? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Oke, pertanyaan saya ulangin. Oke, kita dengarkan dulu ya. Apa yang diperbuat? Lucu Apa yang diperbuat oleh orang-orang terhadap hawa nafsu sehingga perbuatan itu dibahasakan, dikategorikan sebagai mempertuhan? Oke, itu pertanyaannya ya. Kenapa? Karena itu gambaran dia memperturutkan hawa nafsunya. Contoh memperturutkan. Sebentar, kita kasih kriteria. Memperturutkan hawa nafsu. Terus apa lagi? Memperturutkan hawa nafsunya. Itu satu dulu ya. Contoh langsung biar jelas. Gak usah contoh. Jangan contoh. Kita bicara perbuatan sehingga perbuatan itu disebut oleh Allah sebagai mempertuhan. Memperturutkannya kemudian mengikuti keinginannya. Mengikuti. Terus apa lagi? Mengikuti, memperturutkan. Udah dua. Cukup. Baik. Jadi kalau orang memperturutkan, mengikuti hawa nafsu, berarti oleh Allah disebutlah itu sebagai menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Setuju? Ya, itu gambaran karena dia terlalu memperturutkan hawa nafsunya. Kalau orang memperturutkan dan mengikuti setan, berarti menurut bahasa Al-Quran, orang tersebut telah mempertuhan setan. Oke, lanjut dulu. Terus? Sekarang. Kalau seseorang memperturutkan,
hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu disebut mentuhankan hawa nafsu. Kalau seseorang memperturutkan setan, mengikuti setan disebut mempertuhan setan. Saya mau tanya, orang muslim memperturutkan Muhammad nggak? Mengikuti Muhammad nggak? Ya betul, lanjut dulu. Ini kan kamu berarti menurut bahasa Al-Quran. Berarti menurut bahasa Al-Quran, berarti orang-orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhan nggak? Udah. Kamu kan bernarasi. Jawab simpel, jawab simpel. Orang Islam memperturutkan dan mengikuti seorang manusia bernama Muhammad. Berarti menurut kriteria yang tadi, berarti orang Islam mempertuhan Muhammad. Setuju? Tidak. Enggak, nanti kita kasih alasannya. Kenapa kita tidak katakan menuhankan? Oke. Kembali lagi ke persoalan ini. Kembali lagi ke persoalan ini. Dari apa jangan yang lari dulu. Kamu ada, sudah mengakui di video sebelumnya. Dalam makna yang demikian, memang orang Islam mempertuhan Muhammad. Asmadi Munte, saya cari videonya. Bagaimana kamu mengakui bahwa dalam pengertian yang demikian, kamu sudah mengakui Muhammad itu orang Islam mempertuhan Muhammad. Setuju? Setuju? Bentar. Enggak, udah dikasih ngomong belum? Bentar. Asmadi Munte. Begitu teman-teman ya, ketika kita mau ngomong enggak diberi kesempatan. Iya, masalahnya Anda berkelit. Oke, coba Edi, coba. Bentar. Bukan berkelit. Coba mana pernyataan dari mengatakan kalau saya mengatakan umat muslim menuhankan Muhammad, kan itu yang kamu katakan tadi. Coba. Oke, benar tidak kamu membuat statement yang demikian dulu dengan saya? Enggak ada. Kasih aja buktinya kalau memang betul seperti yang kamu bilang tadi. Teman-teman masih ada videonya itu? Menuhankan Muhammad, coba. Sebentar ya. Kita cari di YouTube dulu ya. Coba. Asmadi. Beda cerita, Dis. Mau saya tunjukkan kok kamu panik. Saya bukan panik, saya malah heran. Lain yang kita bahas, lain sengaja dibolak-balik ke Edis. Karena tadi Edis nggak bisa. Jadi begini teman-teman ya, karena banyak pengikut Edis yang komen, naik ke Edis. Terbukti kan Edis nggak bisa membuktikan ucapannya kalau umat Islam itu beribadah kepada Muhammad. Jadi jelas teman-teman ya. Jangan kalian komen-komen lagi di video saya nanti. Naik ke Edis. Oke, Asmadi Munte. Oke, lanjut ya. Saya adalah saksinya dan teman-teman banyak yang nonton bahwa kamu dulu mengakui orang Islam itu mempertuhan Muhammad. Tapi gara-gara sekarang banyak umat muslim sudah marah kepada Anda berubah lagi. Itulah, enggak, ini serius, kita serius juga. Ini kan kita serius ya. Iya, Asmadi Munte. Coba lihat. Masalahnya begini loh. Putarkan aja videonya, ya udah ngomong dulu. Videonya gimana? Orang sudah saya hapus semua videonya. Iya. Tapi dicatat masih ada itu video yang lain. Teman-teman, ini tugas buat kalian ini. Tolong cari kembali video Asmadi Munte yang mengakui Muhammad orang Islam mempertuhan Muhammad. Besok pasti udah ada yang upload itu. Tenang, besok sudah ada yang upload itu. Dicatat teman-teman ya. Tadi kata Edis, saya ada mengatakan kalau Islam mempertuhankan Muhammad secara umum dibilang Edis ya. Kalau videonya yang udah diedit, dipotong ya mungkin bisa diadakan. Diedit, dipotong katanya. Jadi begini, jadi jelas teman-teman ya. Begini Edis ya. Buat para pengagum-pengagum Edis ini yang selalu komen-komen gitu naik di Edis. Saya sebenarnya sering juga minta naik, cuman karena banyak yang minta ya. Jadi intinya lunas ya teman-teman ya, teman-teman yang mengikuti Edis katanya naik ke Edis itu ada Edis ya. Asmadi Munte, ada nggak orang yang mempertuhan? Ada orang yang mentuhankan hawa nafsu nggak? Enggak, intinya gini aja. Apa yang kamu ucapkan kamu nggak bisa membuktikan teman-teman. Ini jangan berbelit-belit ngomong sama dia. Kita pakai yang simpel-simpel aja. Terbukti Edis ngawur teman-teman, tidak bisa apa yang dia omongin tidak bisa dibuktikan. Adakah orang yang mempertuhan hawa nafsu? Enggak, udah kalau kamu nggak berani jawab dia. Intinya gini ya. Dia tidak berani jawab. Tidak bisa karena mereka takut terbukti mempertuhan Muhammad. Oke, Dis.
Kamu tahu nggak apa arti mempertuhankan dalam persepsi Islam? Jangan secara bahasa kamu bawa, secara Mempertuhankan Islam adalah seperti yang kamu utarakan tadi. Membuat dirimu mengikuti takluk, patuh, tunduk kepada sesuatu itu. Betul? Itu definisi menuhankan dalam ilmu Al-Quran. Di mana dikatakan di Al-Quran kalau definisi Di dalam menuhankan surat hanya seperti Al-Jathiyah itu? nomor 23. Itu lagi di bawah itu bukan definisi mempertuhankan, Edi. Ya udah, sebutkan ayat-ayat Udah, yang biar saya mempertuhankan jelaskan, di ya. dalam Al-Quran. Oke, biar saya jelaskan, Edis ya. Udah dikasih waktu biar tambah Silakan. pintar kamu, Dis. Kalau kamu ngomong kamu tambah pintar ini. Udah dikasih waktu. Silakan Saya jelaskan kutip apa ayat arti. tentang mempertuhankan oke. dari dalam Al-Quran. Oke, di dalam Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad Allahu samad. Jadi perlu kita pahami definisi menuhankan. Itu deskripsi tentang Allah, bukan deskripsi tentang mempertuhan. Itu ada definisi mempertuhankan itu, makanya kamu kasih dulu waktu gini. Kalau nggak kamu kasih waktu ya udah. Ya udah, ngapain mana kita di situ kata diskusi menjadikan gitu. sebagai Tuhan, mana? Makanya menuhankan dalam Islam itu, Edis, mentauhidkan, asal katanya wahada yuwaihidu tauhidan. Mentuhankan, mentauhidkan, mengesakan. mengesakan. Baik. Ketika mengesakan, arti mengesakan ini menghanyakan Allah yang memberikan rezeki, Allah tempat bergantung. Nah, sementara Nabi Muhammad memang Muslim, taat, patuh terhadap ajarannya, tapi tidak menyerahkan segala urusannya kepada Muhammad. Contoh perkara rezeki. Adakah umat Islam, wahai Muhammad mudahkanlah rezekiku? Ada nggak doa seperti itu? Nggak ada. Sudah. Kan? Udah. Silakan. Oke. Silakan. Menurut Al-Quran ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Ya ada, contohnya Ada. di Edis. Berarti Artinya sesuai dia dengan tidak paham definisimu. Quran, teman-teman, Tenang tapi dulu, dia, jangan oke, lanjut dulu. panik. Oke. Jangan Bukan panik. Selanjutnya, oke. Sesuai dengan definisimu, mempertuhankan itu adalah mengesakan. Berarti orang yang mempertuhan hawa nafsu adalah orang yang mengesakan hawa nafsu. Tidaklah, karena mulai situ mumet tidak lagi. ada wahada. Berarti definisimu salah kalau gitu. Bukan salah. Coba kamu tampilkan ayatnya, di situ kan tidak tertulis Baik, ahad saya akan tentang saya akan ayat tunjukkan 23 ayatnya. itu. Tunjukkan, ada nggak di Memang- situ misalkan Memang kata-kata mereka ini tidak ngerti mentauhidkan. mempertuhan itu apa. Mempertuhan adalah menganggap dia esa. Kan botolnya setengah mati. Ya itu kan agama Islam, makanya kamu jangan memahami Agama Islam tidak begitu dengan definisi mengikuti mempertuhankan. persepsimu. Waduh. Jelas-jelas dia tidak bisa Gimana Anda membuktikan, ini? teman-teman, tapi dia sok tahu tentang Islam, teman-teman. Terbuktikan apa yang saya minta, apa yang saya ingin buktikan. Baik, saya tidak balikkan bisa kamera dibuktikan. saya nih. Supaya Oke, dia lanjut, supaya coba ini tampilkan. dia ini Ada sebenarnya nggak? sudah Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GPU. yang dia mengakui bahwa umat Islam mempertuhan Muhammad, teman-teman. Nanti upload lagi. Oke, di mana di situ Tagar ya, mentauhidkan? kasih Coba, tagar Asmadi Munte. Oke nih. Ini surat Al-Jathiyah nomor 23, betul? Ya. Apa di sini Betul. dikatakan? Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang membuat atau menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berarti ada nggak di Dan sini Allah- sebuah coba baca frase, habis, coba tenang habis dulu, ini. Coba Asmadi baca Munte, habis ini. tenang dulu. Saya lagi Baca dulu ngomong. semua. Lanjut, baca habis.
Berarti ayat ini berbicara mengenai orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, betul? Iya, betul orang-orang yang berbicara mengenai orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul. Menurut Anda mempertuhan adalah menganggap dia esa, betul? Ya, betul. Karena berarti orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan adalah orang-orang yang menganggap hawa nafsu sebagai esa, gitu? Tidak, karena ayatnya saja kan? Ya. Ini makanya saya bilang, kamu peang. Nah, inilah Edi sudah mencampur-campurkan ayat. Loh, ya udah sekarang apa yang dimaksud apa yang dimaksud menuhankan kalau gitu berdasarkan ayat ini? Tapi kalau dengar. kamu yang dimaksud menjadikan sebagai Tuhan menurut ayat ini berarti apa? Di situ kan pahami dulu ayat yang kamu bawakan itu kan yang membahas orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Nah, pembahasan menuhankan menjadikannya sebagai Tuhan, betul? Oke. Ayat yang kamu bahas adalah orang-orang yang menuhankan hawa nafsu. Nah, sementara pembahasan kita tadi yang kamu bawa adalah tentang menuhankan Nabi Muhammad. Tidak ada kolerasi antara kita bicara dulu tentang menuhankan Asmadi. Biar kita tidak debat kusir, kita bicara mengenai definisi mentuhankan. Siapa bilang Muhammad itu esa? Teman-teman. Apakah Anda ingin menuduh saya mengatakan bahwa umat Muslim menganggap Muhammad esa begitu? Edis. Sejak kapan saya menuduh orang Islam menganggap Muhammad itu esa? Edis, terbuktikan kamu nggak bisa membuktikan ucapanmu dan teman-teman kawan-kawan yang lain. Kalian jangan komen lagi nanti ya, naik di Edis. Iya, mereka sudah melihat kamu naik ke sini dan kamu sudah babak belur. Terbukti tidak bisa membuktikan teman-teman ya. Terbukti Edis tidak bisa membuktikan apa yang dia bicarakan. Terbukti. Edis tidak bisa membuktikan apa yang dia omongin. Jadi hanya seperti ini. Kamu naik ke tempat saya hanya modal seperti ini. Modal seperti ini kan kamu nggak bisa membuktikan apa yang kamu ucap. Kenapa lagi yang mau kita diskusikan coba teman-teman? Tadi kamu bilang mempertuhan itu apa? Tadi kamu jelaskan mempertuhan itu apa? Ya udah, saya jelaskan bagaimana mempertuhankan secara definisi akidah Islam gitu. Biar saya jelaskan. Supaya kamu jangan salah paham nanti. Kamu jangan memahami definisi menuhankan. Kamu jelaskan apa yang dimaksud mempertuhan. Mempertuhankan secara ilmu akidah seperti yang saya katakan tadi, yaitu mentauhidkan. Mentauhidkan, berarti orang yang mempertuhankan hawa nafsu adalah orang yang mentauhidkan hawa nafsu. Itu kan dia bukan mempertuhankan Tuhan. Itu kan pembahasan hawa nafsu. Ini orang gimana ini? Ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Asmadi Munte, ada nggak orang yang mempertuhankan hawa nafsu? Itu kan orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsu seperti yang kamu bilang tadi. Ada atau tidak orang yang mempertuhankan? Oke, dengar. Ada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Oke, menurut definisimu, mempertuhankan adalah mentauhidkan, betul? Ya, karena berarti orang yang mempertuhankan hawa nafsu adalah orang yang mentauhidkan hawa nafsu. Tidak. Udah, kau tidur di bawah sana. Oke. Kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana, Asmadi tidur. Teman-teman, besok cari lagi video itu, teman-teman. Sekitar 6 bulan yang lalu saya sudah diskusi dengan dia dan dia sudah buat pengakuan. Memang secara ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan.
Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan Gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 420566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari bersama mendukung pelayanan Apologet Kristen. Saudara yang terkasih, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dalam mendukung pelayanan Apologet seperti Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, FKPPI, Apologet Kristen, dan juga Komunitas Kristuber, Kristen YouTuber Indonesia. Rekening donasi Bank BRI 0421 010048 7056 0 atas nama Generasi Muda FKPPI atau cukup scan barcode yang tersedia di layar. Pelayanan ini ada untuk membela iman, menguatkan jemaat, dan membawa terang Kristus di tengah dunia yang semakin penuh tantangan. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapapun yang ingin menabur dan mendukung pekerjaan Tuhan ini. Kami tidak memaksa. Ajakan ini hanya untuk mereka yang benar-benar rindu dan merasa terpanggil untuk membantu. Dan jika saat ini saudara belum bisa mendukung secara materi, doa saudara adalah dukungan yang sangat berharga. Karena kami percaya doa yang tulus memiliki kuasa yang luar biasa. Mari kita gunakan media sosial sebagai alat untuk berdampak baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk setiap dukungan, sekecil apapun itu. Dukungan Anda sungguh berarti bagi kami dan bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. GBU.